Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas D3IF 4403 Telkom University dengan NIM 670620103. Di sini saya akan menjelaskan jurnal 05, materinya Graph Representation, mata kuliah implementasi struktur data. Di sini kita diberikan sebuah permasalahan dan kita dituntut untuk membuatkan sebuah kode program dengan Java coding style. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Bisa dilihat. Jadi di sini kita diharuskan untuk membuat sebuah adjacency list untuk graph berikut. Jadi nanti A ini akan berhubungan dengan E, AD, dan AB, dengan G dengan H. Pokoknya nanti ini nanti akan kita tampilkan contohnya seperti pada modul ini, akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti contohnya seperti ini. Vertex 0 is connected to 1 and 2. 1 and 3. Vertex 1 is connected to 0 to 3 itu. Nah, dan ini merupakan Java coding style. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah programnya dalam bahasa Java. Nah, ini merupakan program yang telah saya buat dalam bahasa Java. Di sini saya mempunyai satu kelas adjacency list dan satu kelas drivernya yaitu main. Jadi ini merupakan sebuah Pojo plan of object. Di sini saya menggunakan package com journal 05, ini opsional. Nah, di sini karena saya di sini menggunakan sebuah link list, jadi saya akan mengimport sebuah link list dari package java.util. Nah, di sini dalam kelas adjacency list ini saya mempunyai dua atribut. Yang pertama itu adalah sebuah integer yang nama variabelnya vertex. Yang kedua yaitu sebuah link list. Link listnya itu parameter raise-nya itu karakter, dan namanya itu adj list, dan tipenya itu sebuah array. Jadi array adj list nanti merupakan link list. Nah, di sini ada sebuah constructor class yaitu ini. Di sini parameter masukannya itu merupakan luas atau jumlah vertexnya, jumlah vertex. Jadi total vertexnya. Nah, nanti di sini this vertex ini akan bernilai total vertex ini. Ya, ini akan berisi total vertexnya. Kemudian nanti ketika diinstansiasi itu vertex yang di atas ini akan bernilai total vertex, dan adj list-nya ini akan menginstansiasi sebuah new link list baru dengan karena adj list ini merupakan sebuah array, maka di sini kita harus memasukkan fix kapasitinya gitu. Nah, kapasitasnya itu merupakan total vertex dari parameter masukannya itu. Nah, kemudian di sini akan ada looping yaitu for integer i, dan itu lebih kecil dari total vertex, dan i plus plus. Jadi nanti setiap indeks pada array adj list ini akan kita instansiasi sebuah objek link list lagi, dan tipenya karakter gitu. Nah, bisa dilihat mungkin nanti di modul seperti ini. Kalau di modul itu nanti seperti ini. Nah,
Ini nanti di dalam ini akan ini indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 ini akan diinstansiasi oleh ya ini sebuah link list baru. Dan ini akan merujuk ke sini gitu. Ini juga indeksnya ini indeks pertama instansiasi sebuah link list. Jadi ketika dia bisa melakukan add di dalam ini bisa melakukan add ataupun meremove ya. Jadi kita bisa add 1, nanti kita add 3 dan add 4. Kalau yang tadi di contoh ini tuh indeks ke 0, nanti kita bisa add 2 sama add 4 gitu di dalam indeks pertama dari ADC list-nya. Nah, kemudian ini ada public void add age ya. Nanti di sini akan ada dua parameter masukan. Di sini parameternya itu sebuah char, yaitu char src atau source dan char des atau destination ya. Nanti nah di sini karena di soal itu bukan vertexnya itu bukan merupakan sebuah angka, tapi merupakan sebuah char yaitu A, B, C. Bisa dilihat tadi pada modul. Mungkin akan saya kasih tunjuk. Nah, kalau di sini kan 1, 2, 3, 4 kan. Nah, tapi di modul ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. H, I sampai H, I saja. Dan tipenya itu uppercase. Dan sebuah char gitu. Oleh karena itu di sini saya parameter masukannya itu sebuah ya ini char. Nah, di sini ketika kita menggunakan metode addEdge, maka parameter source ini akan kita misalnya kita gini, source-nya A, destination-nya misalnya B ya, atau mungkin kita lihat saja di main class-nya. Ini akan saya geser ke kanan. Nah seperti ini. Nah, ini ketika ini source-nya A, destination-nya D, nih D. Nah, maka si A ini akan saya kan ini sebuah karakter kan. Nah, akan saya ubah ke dalam sebuah karakter, itu akan saya convert ke dalam sebuah indeks, atau akan saya convert ke sebuah integer. Dan nanti integer itu akan saya tampung pada variabel indeks src dan akan menjadi sebuah ya ini indeks pada atribut ADC list yang ada di sini gitu. Jadi nanti ini kan karakter dot to uppercase. Jadi nanti walaupun kita masukin di sini A kecil atau A besar, itu akan kita paksa ke uppercase gitu. Jadi nanti ini src-nya ini akan kita paksa ke uppercase. Jadi udah jadi A kapital ya. Kita ambil contoh di src-nya tuh A. Jadi nanti ini akan A kapital. Nah, A kapital ini akan kita convert ke integer. Terus nanti akan dikurangi 65. Loh, kok bisa dikurangi 65 dari mana? Nah, dari ini kita tahu di dalam, mungkin saya akan kasih tunjuk. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah tabel ASCII ya, yaitu sebuah American Standard Code for Information Interchange. Jadi kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Nah, di sini ketika ada banyak ya simbol-simbol, karakter dan sebuah huruf alfabet. Nah, ketika huruf latinnya A itu dia tuh ketika dikonvert ke integer itu akan bernilai 65. Seperti itu. Nah, ketika B dikonvertnya jadi 66. C dikonvert 67. Nah, terus yang kalau misalnya A kecil akan dikonvert jadi angka 97 gitu. Oleh karena itu kenapa saya tadi paksakan ke to uppercase supaya mereka itu semua ini merujuk ketika A
maupun A kecil mau A kecil mau A besar, maka tetap integer dia itu ketika dalam ASCII itu integernya itu 65 gitu. Nah, seperti itu. Makanya di sini saya to uppercase. Jadi nanti mau A kecil mau A besar itu akan jadi sebuah char A kapital. Nah, karena 65, nah kan A itu ibaratkan sebagai indeks ke 0. Di sini saya A itu sebagai indeks ke 0. A itu indeks ke 0, B itu indeks ke 1, C itu indeks ke 2. Nah, jadi saya harus kurangi 65. Karena kan A itu integernya itu kan 65. Nah, dikurangi 65 jadi 0. Jadi pas kan. Kalau misalnya B kan 66. Nah, 66 kurangi 65 itu akan jadi 60 akan jadi 1 gitu. Nah, sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, nanti ini akan disimpan ke dalam sebuah integer index SRC seperti ini. Nah, kemudian ada list indeks SRC ya ini waktu A itu kan 0, 65 kurangi 65 kan 0. Jadi indeks SRC ini akan bernilai 0. Nah, jadi nanti ada list pada indeks ke 0 akan kita add sebuah destination. Destinationnya itu ya ini. Di sini D. Ya, maka akan kita add D ke dalam si akan kita add D ke dalam si A seperti itu. Nah, jadi setiap metode ADGH ini dipanggil, maka dia membutuhkan dua parameter. Yang pertama source, kemudian destination, dan source itu akan kita ubah menjadi sebuah indeks. Nah, nanti akan digunakan di sini untuk menambahkan destinationnya. Destinationnya itu tetap karakter ya, tidak diubah-ubah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada metode lagi namanya print graph. Jadi metode ini berguna untuk kita melakukan untuk mencetak semua graph yang telah kita buat. Jadi ini kita sudah menambahkan banyak edge. Nah, ketika kita ingin menampilkan, mungkin di sini saya akan run. Nah, seperti ini. Mungkin saya akan berpesan. Nah, di sini untuk menampilkan ini semua, maka kita ya ini perlu ini metode print graph. Mungkin untuk supaya lebih rapi di sini akan saya urutkan dulu. Ini A jangan dari DB tapi A B D E ya. Mungkin akan saya rapikan dulu supaya terlihat baik. Oh, ini sudah ternyata yang ketukar yang atas saja. Oke, kita run lagi. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan rapi kan. A itu connected to B, D, E, dan B itu connected to E, dan seterusnya. Nah, ini merupakan metode ini print graph. Jadi di sini nanti di akhir saya akan melakukan print graph. Nah, di dalam print graph ini dia tidak membutuhkan sebuah parameter masukan. Jadi parameternya itu kosong. Nah, di sini akan tipenya itu void ya. Jadi semua ini tipenya void karena di sini saya tidak membutuhkan sebuah return value. Tidak ada return value, jadi saya pakai void. Nah, di sini akan ada sebuah looping dalam looping atau ini set loop. Yang pertama ini for integer i, yaitu ketika i-nya itu 0 dan i-nya itu lebih kecil dari panjang vertex atau total vertexnya lah. Nah, kemudian akan di-increment si i-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah karakter char yang namanya itu SRC. Beda ya SRC ini, beda SRC yang ini akan beda sama SRC yang ini. Karena apa? Karena udah beda scope gitu. Beda scope variabelnya. Jadi SRC ini miliknya print graph dan SRC yang ini merupakan parameter masukan dari add edge. Nah, jadi nanti char SRC ini akan menyimpan sebuah ini, a karakter to uppercase dari ini. Jadi seperti ini.
i-nya kan 0. Yang pertama tuh 0. 0 ditambah 65. Jadi akan bernilai 65. Nah, 65 ini akan dikonvert menjadi sebuah char gitu. Akan saya convert menjadi sebuah char. Jadi 65 itu merupakan tadi di awal kan di ASCII itu merupakan sebuah A kapital kan, A kapital. Nah, untuk lebih meyakinkan, jadi kita langsung menggunakan ini sebuah metode character to uppercase. Jadi supaya meyakinkan lagi bahwa benar-benar ke uppercase gitu ketika ditampilkan di konsol. Nah, jadi nanti SRC ini akan menyimpan sebuah karakter dari ini. Jadi waktu i-nya 0 itu akan menyimpan A, i-nya 1 akan menyimpan B, i-nya 2 akan menyimpan C dan seterusnya. Nah, kemudian akan ada sebuah percabangan. Sebuah if statement ya. Di sini akan ketika ADC list-nya itu ADC list indeks ke i itu size-nya 0, tidak sama dengan 0, maka programnya akan dijalankan. Jadi kan semisal nih ketika ADC list indeks tertentu itu 0, maka ya udah program itu akan melewati ini. Dia tidak akan melakukan mencetak ini. Karena apa? Ya karena tidak ada vertex yang terhubung dengan vertex pada indeks tersebut gitu. Nah, jadi ketika tidak sama dengan 0 berarti dia ada panjangnya kan. Nah, berarti ada vertex yang terhubung. Jadi kita harus menampilkan, yaitu kita melakukan sistem out print vertex SRC. Nah, SRC ini ya dari sini yang tadi kita yang merupakan perubahan dari indeks si i ini kita convert ke sebuah char, maka vertex SRC seperti ini. Nah, jadi vertex ini vertex A ketika i-nya 0, jadi vertex SRC ini is connected to. Nah, di sini saya menggunakan print, bukan printan karena kita akan melakukan pencetakan di sebelah kanannya BDE. Nah, di sini akan ada sebuah for loop lagi, yaitu integer j sama dengan 0 dan j itu lebih kecil dari ADC list indeks i, yaitu indeks pada saat ini indeksnya ke 0. Jadi alias kalau bisa dikatakan tuh ADC list pada karakter A, yaitu panjangnya berapa, yaitu batasannya. Jadi pada saat ini karena kita tadi i-nya tuh i-nya tuh 0, maka i pada ke 0 itu size-nya berapa? Nah, ada 3 BDE. Seperti ini ada BDE. Ada 3. Maka size-nya ini kan ada 3. Dan ini akan dimulai dari indeks ke 0. Jadi indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua. Oleh karena itu di sini saya menggunakan lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Karena size-nya itu 3, tapi kan indeks itu dimulai dari 0. Jadi 0 1 2 gitu. Nah, maka akan muncul nih sistem out print ADC list i.get j. Jadi ADC list indeks i.get, nah kita mengambil nilai terus indeks ke j. Nah, indeks j ini ya ini indeks yang ini. Dalamnya ini indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua. Maka ini akan looping. Jadi ini kan pertama 0 kan. 0 ditampilkan B, terus looping lagi tambah j-nya tambah 1, jadi j-nya 1, get ini, get-nya si j ini bernilai parameter pertama, indeks pertama, maka di sini akan D. Kemudian muter lagi j-nya 2 itu ada E. Terus udah, karena lebih kecil dari 3 ya udah dia akan selesai keluar dari for ini dan keluar dari ini kan. Terus ini keluar dari if ini dan dia akan melakukan dia akan memprint sebuah enter di akhir sini. Di sini akan print enter. Nah, kemudian dia looping lagi i-nya tambah 1. Jadi i-nya itu berapa? Sekarang i-nya itu menjadi i ke 1 karena sebelumnya kan i ke 0. Sekarang i1. Nah, i1 itu berapa? Apa? B. Nah, yaudah dia akan terus seperti itulah. Jadi akan terus sampai ya ini batasnya itu sampai di dot vertex atau jumlah vertexnya. Di sini jumlah vertexnya itu ada
ABC kan A B C D E F G sampai H kan. Nah, sampai H saja ya benar, berarti ini batas yang telah saya buat. Dan yang tadi ini juga yang di sini for loop yang di dalamnya itu juga sudah benar. Batasannya merupakan ADC list i dot size. Nah, seperti itu. Jadi di file mainnya saya tinggal di sini saya di file mainnya di sini di drivernya itu saya menginstansiasi sebuah objek agency list ya, namanya itu mylist di sini. Dan parameternya itu total vertex 8. Karena kok 8 ya, karena A B C D E F G H I itu ada A B C D E F G H itu ada 8. Jadi saya harus masukkannya itu 8 seperti itu. Jadi nanti di sini akan total vertexnya ini akan 8 ya, akan mengisi di sini. Kemudian akan diinstansiasi ya, ini sebuah ADC list. Nah, nanti akan di add melakukan menggunakan di sini saya akan menggunakan metode add age. Nah, add age ya tadi ini source-nya itu sebuah karakter dan destination-nya itu sebuah karakter juga. Jadi A, destination-nya B, A D, A E. Mungkin di sini saya akan kasih seperti yang ada di contoh ya, ini kan A B A D A E, maaf A E B E C B D G, D dengan G, E dengan F, E H F C F H G H H I. Ketika kita jalankan kita bisa lihat di sini. Nah, ini vertex A is connected to, ini vertex A connected to B, A connected to D, A connected to E, B is connected to E. B ya, ini B hanya dengan E saja, C dengan B saja, ini C dengan B saja, terus D dengan G saja, terus E dengan F saja, terus maaf, E itu ada 2, E dengan F dan E dengan H, terus F dengan C dan F dengan H, terus G dengan H, terus H dengan I. Nah, seperti itu. Terus di sini ada metode print graph ya, ini akan menampilkan ini. Jadi ini merupakan program saya untuk soal jurnal 05. Ya, ini program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.